warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rinova Devinda, mahasiswi farmasi di Institut Sains and Teknologi Al-Kamal Jakarta. Nah, saya akan melanjutkan untuk materi mata kuliah teknologi sejalan steril dengan dosen pengampu Ibu Yulis Adriana SSI MFA. Masuk ke materi berikutnya mengenai konsep osmolaritas dan perhitungannya. Nah, di sini dapat kita lihat satuan dalam sediaan steril yaitu bobot atau bobot per volume, mol per volume, mg per volume. Selanjutnya, tonicity dan osmolarity. Tekanan osmotik adalah tekanan larutan terhadap membran semi-permeable untuk mencegah air mengalir ke dalam melintasi membran. Tonisitas adalah ukuran tekanan ini. Osmolaritas adalah ukuran konsentrasi zat terlarut yang didefinisikan sebagai jumlah osmol zat terlarut per liter larutan sama dengan osmol per liter atau osmolaritas per liter. Nah, apakah perbedaannya antara tonisitas dan osmolaritas? Yang pertama, tonisitas berkaitan dengan konsentrasi solut yang dapat berpenetrasi melalui membran, sedangkan osmolaritas menggambarkan konsentrasi solut yang mampu dan tidak mampu melalui membran. Osmolaritas ketika pelarut melewati membran semi-permeable dari larutan encer ke yang lebih pekat, konsentrasi menjadi sama, dan fenomena ini dikenal sebagai osmosis. Osmolaritas akan berpengaruh pada sel darah merah pasien karena hukum osmosis. Osmolaritas darah normal adalah 280 sampai 315 osmolaritas per liter. Selanjutnya masuk ke pengertian. Bila dua larutan memiliki tekanan osmose yang sama, maka kedua larutan tersebut dikatakan isotonis. Larutan obat suntik dikatakan isotonis bila mempunyai tekanan osmotis sama dengan tekanan osmotis cairan tubuh seperti darah, cairan lumbal, air mata, yang nilainya sama dengan tekanan osmotis larutan NaCl 0,9% bobot per volume. Selanjutnya, mempunyai titik beban beku sama dengan titik beku cairan tubuh yaitu 0,52 derajat Celcius. Nah, masuki tonisitas. Injeksi terutama yang pertama itu subkutan. Jika tidak isotonis dapat menimbulkan rasa sakit, sel-sel sekitar penyuntikan dapat rusak, penyerapan bahan obat tidak dapat lancar. Dan untuk intralumbal, jika terjadi perubahan tekanan osmotis pada cairan lumbal dapat menimbulkan perangsangan pada selaput otak. Selanjutnya, pada intravenous, terutama pada infus intravena, dapat menimbulkan hemolisa. Cairan tubuh kita masih dapat menahan tekanan osmotis larutan injeksi yang sama nilainya dengan larutan NaCl 0,6 sampai 2,0% bobot per volume. Larutan isotonis tidak akan menyebabkan jaringan membekak atau berkontraksi bila terjadi kontak. Tidak akan menyebabkan rasa tidak enak bila diteteskan ke mata, saluran hidung, darah, atau jaringan lainnya, seperti larutan NaCl 0,9%.
larutan hipertonis dapat menyebabkan air yang ada di dalam sel keluar melalui membran sel dan mengencerkan larutan garam yang ada di sekeliling sel sampai konsentrasi garam di dua sisi membran eritrosit sama. Keluarnya air dari dalam sel menyebabkan sel mengerut atau mengecil. Contohnya itu larutan NaCl 2% dan deoksa 40%. Selanjutnya ada larutan hipotonis, akan menyebabkan terjadinya hemolisis karena larutan memasuki sel darah. Akibatnya sel akan membengkak dan pecah serta membebaskan hemoglobinnya. Contohnya itu larutan NaCl 0,2%. Nah, kita lihat untuk larutan hipertonik, larutan isotonik, dan larutan hipotonik. Jadi untuk yang hipotonik dia akan mengecil atau mengerut, sedangkan hipotonik akan mengembang lalu dapat pecah, dan yang paling stabil itu larutan isotonik. Selanjutnya larutan isotonis. Larutan isotonis adalah larutan yang memiliki tonisitas yang sama dengan tubuh. Pada larutan isotonis tidak mengalami perubahan pada sel atau cairan sitoplasma seimbang dengan kondisi lingkungannya. Kondisi ini merupakan kondisi yang paling ideal. Larutan yang isotonis tidak akan menyebabkan suatu jaringan membengkak atau kontraksi, serta tidak menyebabkan rasa tidak enak bila terjadi kontak. Larutan dapat dikatakan isotonis dengan sel darah jika larutan mempunyai konsentrasi garam dan tekanan osmotik yang sama dengan sel darah merah. Selanjutnya, osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melewati membran berpori dari larutan encer ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Prinsip perpindahan cairan adalah karena adanya perbedaan konsentrasi larutan. Seperti yang tadi kita ketahui, larutan dari konsentrasi encer ke larutan konsentrasinya yang lebih tinggi atau lebih kental. Selanjutnya, INS standar. Untuk mencegah atau mengurangi komplikasi vaskular, standar INS merekomendasikan bahwa infus dengan pH di luar kisaran 5 hingga 9 dan atau osmolaritas lebih besar dari 500 diberikan melalui perangkat akses yang memberikan infus ke dalam pembuluh darah dengan laju aliran darah yang tinggi. Untuk alat ukur tonisitas, instrumen yang biasa dan luas digunakan adalah osmometer. Dengan alasan sederhana, handal, dan mudah digunakan. Kadar osmolaritas atau osmolar sama dengan M per osmoliter, sama dengan bobot zat per liter kali jumlah spesies kali 1000 bobot molekul. Seperti contoh, osmolaritas ideal injeksi natrium klorida yaitu 0,9% sama dengan 9 per 58,4 kali 2 kali 1000 dengan hasil 308 miliosmol per liter. Osmolaritas etiket pada larutan yang diberikan secara intravena untuk melengkapi cairan, makanan bergizi atau elektrolit, dan injeksi manitol sebagai diuretika osmotik disyaratkan untuk mencantumkan kadar osmolarnya. Keterangan kadar osmolar pada etiket suatu larutan parenteral
membantu untuk memberikan informasi pada dokter apakah larutan tersebut hipoosmotik atau isoosmotik atau hiperosmotik. Satuan kadar osmolar sama dengan miliosmol, disingkat menjadi mosmol, sama dengan zat pelarut per liter larutan. Kadar osmolar ideal dapat ditentukan dengan rumus miliosmol per liter sama dengan gram per liter kali N molekular kali 1000. Nah, selanjutnya inilah dia hubungan antara osmolaritas dan istonisitas. Osmolaritas itu jumlahnya lebih dari 350, itu artinya hipertonis. Jika osmolaritasnya 329 sampai 350, berarti tonisitasnya sedikit hipertonis. Selanjutnya, jika osmolaritas 270 hingga 328, itu artinya isotonis. Jika osmolaritasnya 250 hingga 269, itu sedikit hipotonis. Dan jika osmolaritasnya 0 sampai 249, itu artinya tonisitasnya hipotonis. Nah, inilah cara untuk menghitung isotonik. Yang pertama, dengan metode penurunan titik beku dengan rumus W sama dengan 0,52 kurang ATB Celsius per 0,576. Itu yang kedua, perhitungan dengan tetapan LISO. E sama dengan 17 LISO per BM. Yang ketiga, kesetaraan dengan volume NaCl. P sama dengan W kali E kali volume. Yang keempat, kesetaraan NaCl. E sama dengan 1,7 dTB per W. Yang pertama, untuk penurunan titik beku atau PTB, jumlah zat pembuat isotonis yang dibutuhkan dapat dihitung dengan rumus W sama dengan 0,52 kurang A per B. Dengan keterangan W adalah berat zat pengisotonis dalam jumlah gram yang ditambahkan ke dalam 100 ml larutan untuk mendapatkan larutan isotonis. Dan A adalah konsentrasi komponen zat per persen kali AT F 1%. Sedangkan B AT 1% zat pengisotonis. AT F 1% adalah penurunan titik beku zat konsentrasi 1%. Yang kedua, dengan metode LISO. Metode ini dapat dipakai jika data E dan ATF tidak diketahui. Dengan menggunakan LISO dapat dicari dengan E atau ATFZ. LISO adalah penurunan titik beku per molar hingga LISO 0,9% atau 0,154 m. Larutan NaCl yang memiliki penurunan titik lebur 0,52 dan isotonis dengan cairan tubuh yaitu sebesar LISO sama dengan ATB per C sama dengan 0,52 per 0,154 sama dengan 3,4 derajat molar. LISO NaCl 0,9 yang isotonis dengan cairan tubuh adalah 3,4 derajat per molar. Hubungan LISO dengan NaCl. E sama dengan 17 LISO per M. Keterangan E adalah ekuivalensi NaCl, LISO, nilai tetapan LISO zat dapat dilihat di tabel, sedangkan M, massa molekul zat. 3. Hubungan LISO dengan ATF.
tekanan titik beku larutan sama dengan liso kali W per mR kali 1000 per volume. Nilai tetapan liso dapat kita lihat pada tabel. Tipe zat non-elektrolit lisonya 1,9, contoh gliserin, urea, fosfor. Dan untuk weak elektrolit dengan liso 2,0 itu contohnya boric acid. Tipe zat divalen elektrolit dengan liso 2,0 itu contohnya zinc sulfat. Tipe zat univalen elektrolit dengan liso 3,4 itu contohnya NaCl, sodium phenobarbital. Untuk unidivalen elektrolit 4,3 liso Na-sulfat atau alpefin sulfat. Dan untuk unitrivalen elektrolit dengan liso 5,2 contohnya sodium sitrat. Selanjutnya triunivalen elektrolit dengan liso 6,0 contohnya aluminium klorida. Selanjutnya tetraborat elektrolit dengan liso 7,6 contohnya potasium borat. Yang ketiga, metode ekivalen natrium klorida. Nah, ekivalen natrium klorida adalah banyaknya natrium klorida yang ekivalen dengan 1 gram obat. Tonisitas total sediaan sama dengan M1 kali E1 tambah M2 kali E2 tambah Mn kali En. Terakhir, metode ekivalen NaCl. Yang dimaksudkan dengan ekivalen dari NaCl adalah sekian gram NaCl yang diberikan efek osmosis yang sama dengan 1 gram dari suatu zat larut tertentu. Jika ephedrine HCl sama dengan 0,28, artinya tiap 1 gram ephedrine HCl mengandung 0,28 gram NaCl. Metode terakhir yaitu metode White-Vinson. Untuk menentukan banyaknya sejumlah air atau pelarut pengencer isotonis yang harus ditambahkan ke larutan obat sampai volume yang dikehendaki dengan rumus V sama dengan W kali E kali 101,1.